saya mau coba mengajak kita untuk angkat Alkitabnya masing-masing. Boleh kita angkat, kita punya Alkitab masing-masing. Tunjukkan Alkitab kita. Sebab kita berkumpul di acara ini adalah untuk sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Dan malam hari ini di dalam pelajaran yang pertama kita akan tentunya mempelajari akan Alkitab. Manusia memerlukan penuntun. Saat ini ketika COVID menyerang dunia, ada kecemasan, kemarahan, ketakutan di sana sini. Mungkin kalau kita yang belum kena kepada COVID ini masih beranggapan bahwa mana COVID-nya. Tetapi bagi mereka yang sudah kena kepada COVID, mereka bercerita bagaimana berjuang untuk bernafas. Rupa-rupanya sangat mengerikan, sangat menakutkan akan keadaan orang yang terkena kepada COVID-19 ini. Nah, bersyukurlah kita semua yang hadir pada malam hari ini, tidak ada yang terkena, dan kita harus puji dan syukur nama Tuhan. Nah, kesempatan ketika kita tidak terkena COVID, maka adalah baik untuk kita isi dengan belajar firman Tuhan. Saya tidak akan berkhotbah, saya akan menuntun kita untuk belajar firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ada di satu tempat beramai-ramai, saya lihat ada beberapa tempat, sangat baik sekali kalau kita buka Alkitab kita masing-masing. Jadi yang akan kita pelajari dari malam ke malam selama 1 bulan ini adalah tentang firman Tuhan. Inilah obat mengatasi kecemasan, obat mengatasi kemarahan, ketakutan, teristimewa di tengah-tengah pandemik 19 ini. Nah, untuk itu, sebagai landasan pertama, saya ingin ajak kita untuk sama-sama belajar Alkitab kita. Firman Tuhan. Tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai ini. Namun sangat dibenci sekaligus dikecam. Kok bisa ya? Kenapa bisa dibenci? Karena ada musuh daripada Alkitab ini, yaitu iblis, yang mencoba untuk menanamkan kebencian agar orang tidak suka membuka akan Alkitab ini. Buku ini akhirnya dibenci oleh sebahagian orang sekaligus dikecam. Banyak juga orang yang telah mencari Alkitab, yang telah mati karena mencari Alkitab. Mereka pertaruhkan hidup mereka untuk mempertahankan akan Alkitab ini. Sebagian lagi mereka dibunuh karena Alkitab ini. Buku ini juga telah mengilhami orang yang paling terkemuka, sebab banyak ilmu pengetahuan juga di dalam Alkitab ini. Dikecam juga karena fakta tentang kemerosotan. Karena ada cerita-cerita di dalam Alkitab ini yang menceritakan tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab ini bukan buku yang menceritakan tentang keadaan yang baik-baik saja, tetapi juga keadaan orang-orang yang tidak baik.
supaya menjadi pelajaran untuk kita. Di samping itu, Alkitab ini juga adalah wahyu ilahi. Wahyu ilahi yang bertujuan bagaimana caranya Tuhan menyatakan dirinya. Kalau Tuhan itu ada, bagaimana dia menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa. Lalu kemudian wahyu ilahi juga pandangan yang mendalam mengenai tabiat Allah. Banyak orang yang katakan Allah itu kejam, tapi Alkitab katakan Allah itu kasih. Dan tabiat-tabiat Allah lainnya ada ditulis di dalam Alkitab ini. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mempelajarinya. Nah sekarang, ketika kita melihat akan isi Alkitab ini, bagaimanakah sampai Alkitab ini bisa seperti yang kita lihat saat ini? Bagaimanakah proses penulisan Alkitab tersebut? Coba kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi isi Alkitab ini bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi bukan pikiran manusia, tetapi dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Alkitab yang berisi 66 buku, ditulis 36 penulis. Jangka waktu buku yang pertama sampai yang terakhir 1600 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana bisa penulis yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda untuk 1600 tahun, tetapi tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahan. Itu terjadi oleh karena dorongan Roh Kudus. Ya, kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara buka mulai buku Kejadian sampai buku Wahyu, kesatuan yang tak terpisahkan. Apa yang tertulis di dalam buku Wahyu ada dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan lain sebagainya. Lebih dari 3.000 ayat. Masing-masing ayat tidak saling bertentangan. Ini yang saya pribadi pun tidak bisa bayangkan. Kalau bukan oleh karena dorongan Roh Kudus, orang menulis Alkitab itu. Bagaimana masing-masing yang lebih dari 3.000 ayat tidak saling bertentangan. Lalu kemudian membuktikan ilham Allah, bukan kebohongan. Nah, ini yang menarik daripada Alkitab itu. Kemudian, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau mengajar tentang kebenaran-kebenaran Alkitab, mengajar tentang Allah, mengajar tentang alam semesta, mengajar tentang perilaku manusia, Alkitablah buku pegangan yang paling baik. Kalau kita mau menyatakan kesalahan, ini benar, ini salah, Alkitablah yang paling baik. Memperbaiki kelakuan, Alkitablah pegangan kita, serta mendidik orang. Tapi yang saya mau tekankan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini kata diilhamkan, apa artinya? Diilhamkan sebenarnya secara harfiah berarti dihembuskan Allah. Jadi diilhamkan, dihembuskan Allah.
Allah menghembuskan kebenaran ke dalam pikiran manusia. Kemudian giliran manusia itulah untuk mengekspresikannya dalam kata yang kemudian menjadi kitab suci. Jadi lihat, buah-buah pikiran itu dihembuskan, kebenaran itu dihembuskan ke dalam pikiran manusia. Tidak heran dalam Mazmur 119 ayat 160, firman Allah benar sejak zaman permulaan. Kenapa? Karena dasar firman-Mu adalah kebenaran, kata Raja Daud. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi firman ini adalah berisi kebenaran dan sifatnya adalah kekal untuk selama-lamanya. Kemudian dalam Mazmur 12 ayat 8, kalau kita baca dalam Mazmur 12 ayat 8, bahwa Allah melindungi firman-Nya ini sepanjang masa. Di dalam ayat itu dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Tuhan yang akan menjaga kita. Ya. Matius 24 ayat 35, firman Allah kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan ini adalah kekal. Kita dapat percaya karena sifatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah maksud Alkitab ini diberikan? Ketika kita pegang-pegang akan Alkitab kita ini, coba kita cari tahu, apa sih maksud Alkitab ini diberikan? Roma pasal 15 ayat yang keempat, yang pertama, ini memberikan pengharapan. Jadi waktu kita kecewa, kita tawar hati, kita penuh ketakutan, Alkitab memberikan pengharapan. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi lihat itu, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi waktu kita tawar hati, waktu kita kecewa, ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab orang yang mengalami hal yang sama. Lalu kemudian bagaimana dia keluar dari kekecewaan itu? Bagaimana dia berharap untuk keluar dari ketakutan, dari kekecewaan? Alkitab suci ini memberikan kepada kita jawabannya. Lalu yang kedua, mengapa ini diberikan? 2 Timotius 3 ayat 15. Ini yang paling menakjubkan. Alkitab menuntun kepada keselamatan. Ya, Rasul Paulus katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara mau tiba di dalam kerajaan sorga, mau masuk di dalam kerajaan sorga, kita baca baik-baik akan firman Tuhan. Inilah buku yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada buku yang lain. Kita harus punya ini. Karena inilah yang menuntun Bapak, Ibu, saya, kita semuanya kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, kenapa Alkitab ini diberikan? Alkitab menyatakan Yesus sebagai juru selamat. Oh, banyak orang yang membahas tentang Yesus.
Ada yang bilang Yesus itu bukan Allah. Ada yang mengecilkan Yesus Kristus. Dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab ini menyatakan Yesus sebagai juru selamat. Dialah penebus kita. Dialah Tuhan yang menebus kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan siapa? Perkataan Yesus. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Siapa dia? Allah Bapa. Yang mengutus siapa? Mengutus Yesus. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita pindah dari maut kepada hidup. Kita akan punya hidup yang kekal. Caranya, Yohanes 5 ayat 24, kita harus mendengar perkataanku. Perkataan siapa? Yesus. Percaya kepada dia yang mengutus aku, kepada Allah Bapa. Dia mempunyai hidup yang kekal. Buku ini menyampaikan, memberitahukan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah. Serta menyatakan Yesus satu-satunya yang mencari dan membawa kita kembali kepada Allah. Sangat jelas Bapak Ibu. Dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, diceritakan bahwa Yesuslah satu-satunya yang mencari dan membawa kita kembali kepada Allah. Kita orang yang berdosa. Harusnya kita yang cari Tuhan. Tetapi jangan lupa Alkitab juga mengatakan Yesus mencari kita. Di dalam cerita tentang domba yang hilang. 99 domba yang bersama dengan dia simpan, dia tutup dalam kandang. Dia pergi, dia tinggalkan, dia cari. Yang satu lagi yang sedang tersesat. Jadi Yesus satu-satunya yang mencari yang bukan hanya mencari, tetapi harus menemukan dan membawa kita kembali kepada Allah. Sungguh luar biasa. Di dalam Alkitab inilah diceritakan membawa kita kembali kepada Allah. Lalu yang keempat, fokus kitab suci. Apa fokus kitab suci? Yesus Kristus adalah fokus kitab suci. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sebetulnya semua berbicara tentang Yesus Kristus. Dialah superstar, bintang daripada Alkitab. Bagaimana dia mengalahkan setan, bagaimana dia menolong orang, bagaimana dia menyelamatkan orang, bagaimana dia memberi kesembuhan dan lain sebagainya. Dialah fokus daripada kitab suci. Di dalam Perjanjian Lama dibahas tentang anak Allah sebagai Mesias. Semua acara-acara merujuk kepada anak domba Allah, yaitu Mesias yang akan datang, penebus dunia. Lalu kemudian dijawab di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan dia sebagai Yesus Kristus juru selamat itu. Lihat itu, dia yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, dia digenapi dalam Perjanjian Baru karena dialah Kristus Yesus juru selamat itu. Bahkan kematian Yesus di kayu salib itu menggambarkan puncak pernyataan tabiat Allah. Bayangkan si pencipta yang menjadikan manusia disalibkan oleh manusia. Meskipun di belakang itu ada pergerakan pekerjaan setan yang ingin untuk membunuh anak Allah itu. Tetapi kita lihat di sini tabiat Allah dinyatakan. Ya, tabiat kasihnya di sana. Nah sekarang,
kita sudah tahu apa isi Alkitab ini. Kita sudah baca beberapa ayat, masih banyak ayat yang lain lagi. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan saat ini? Setelah kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan Alkitab ini? Yesaya pasal 28 ayat 23 adalah panggilan Tuhan. Yang intinya, pasanglah telinga, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Jadi dikatakan pasang telinga. Itu sebabnya Tuhan buat telinga untuk kita. Ya, telinga untuk mendengar suaraku. Lalu kita perhatikan dan dengarkan perkataanku. Apa yang disampaikan oleh Tuhan. Inilah panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini lewat Zoom ini, kepada kita semua dipanggil oleh Tuhan. Buka telinga, dengar suara Tuhan. Dengar perkataannya. Nah, inilah yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Inilah yang akan menuntun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kepada keluarga-keluarga, kepada mereka yang pasangannya atau temannya atau saudaranya yang sudah terkena COVID-19 dan sudah beristirahat di dalam Tuhan. Ingat, panggilan Tuhan, pasang telinga, dengar perkataan Tuhan, kita akan bertemu. Masih akan bertemu dengan orang yang kita kasihi. Itulah pengharapan kita. Membawa pengharapan kita kepada satu peristiwa nanti. Lalu yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 15. Apa yang harus kita lakukan? Bagikan apa yang telah Anda pelajari. Bagikan. Kita perlu membagi apa yang kita pelajari. Dalam 2 Timotius 2:15, Paulus katakan kepada Timotius begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita punya tugas. Tugas kita hanya memberitahukan perkataan kebenaran. Kita hanya memberitahukan tentang Alkitab ini. Ini saja yang kita harus beritakan. Ini kabar baik. Cerita tentang keselamatan oleh Yesus Kristus. Kenapa kita harus tahan-tahan? Kepada setiap orang, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Kita kasih tahu supaya mereka juga dapat keselamatan. Sebab ini adalah perkataan kebenaran. Kita harus memberitakan perkataan kebenaran. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak benar. Semua yang kita sampaikan adalah yang benar. Di dalam firman Tuhan ini, hal-hal yang benar tentang keselamatan oleh Yesus diberitahukan. Kemudian, dalam Yohanes 16 ayat 13, bukankah Roh Kudus diutus untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran Alkitab? Waktu kita berbicara tentang Alkitab, contohnya malam ini, lewat Zoom ini, kita sedang belajar Alkitab ini. Saudara, yakinkah saudara bahwa Roh Kudus ada untuk menuntun kita mempelajari kebenaran ini? Injil Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, siapa Roh kebenaran? Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lihat, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita tidak perlu segan, kita tidak perlu takut untuk memberitakan kebenaran ini. Untuk membagikan firman Tuhan ini. Sebab nanti yang menerangkan bukan kita, tapi Roh kebenaran, Roh Kudus Allah.
Dia yang akan memimpin kita semua kepada ke dalam seluruh kebenaran itu. Ya. Jadi adalah hal yang sangat indah bila mana kita bagikan ini, maka Roh Kudus yang sama akan tuntun orang lain. 1 Korintus 2 ayat 13, bahwa Allah akan menuntun melalui rohnya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi, kalau kita belajar Alkitab, kita terangkan Alkitab ini kepada orang lain, jangan takut, jangan segan, ingat, karena perkataan yang kita ajarkan itu bukanlah perkataan daripada kami, yang bukan diajarkan oleh kami, yang bukan diajarkan oleh saya, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi saudara-saudara, enggak usah cemas, enggak usah takut. Kita yang sedang belajar ini pun sekarang ini, Roh Kuduslah yang pimpin kita. Itu sebabnya kita awali tadi dengan doa, kita minta petunjuk, kita memohon agar Roh Allah lah yang akan memimpin. Dan ketika kita buka hati kita, Roh Allah akan meyakinkan kita akan kebenaran. Kita datang kepada kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah permintaan Yohanes. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Ini juga adalah permintaan Yesus kepada Bapaknya. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kita tidak punya kebenaran. Hidup kita penuh kepalsuan, kemunafikan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan karena firman-Nya itu adalah kebenaran. Waktu kita buka firman Tuhan, ini berisi kebenaran. Kebenaran itulah yang akan menguduskan kita sekalian. Maka dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan Yesus. Kehendak Allah. Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi lihat, ini bukan ajaran manusia, tetapi ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah kita jadikan Alkitab ini menjadi pegangan hidup kita. Biarlah kita mengandalkan Alkitab ini dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu menyelidiki akan Alkitab ini, supaya dengan demikian kita temukan kebenaran-kebenaran Allah yang akan menuntun kepada keselamatan. Dan jangan lupa, sepanjang 1 bulan ini, kita akan belajar Alkitab ini. Mulai dari Alkitab itu sendiri malam ini yang kita sudah selidiki. Besok malam, dan selanjutnya. Supaya dengan demikian, kita akan semakin dekat. Dan tabiat Tuhan akan menjadi tabiat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.